pertama, berpikir positif tentang matematika. Menerapkan pemikiran bahwa matematika itu tidak rumit. Kita perlu membuang jauh-jauh pemikiran kalau matematika itu sulit. Penting untuk mengubah mindset dan meyakinkan diri sendiri bahwa matematika itu tidak rumit dan bisa kita pahami. Sugesti yang positif tentunya bisa membuat kita lebih termotivasi untuk belajar matematika dan tidak gampang menyerah kalau menemukan materi yang sulit. Kita juga perlu mengingat bahwa matematika dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga matematika perlu untuk dipelajari. Kedua, mencari atau membuat suasana belajar jadi menyenangkan. Lingkungan belajar yang nyaman pasti bisa meningkatkan konsentrasi untuk belajar matematika. Kita perlu mencari suasana baru seperti belajar di coffee shop, perpustakaan, bahkan di alam terbuka. Jika tidak memungkinkan untuk pergi keluar rumah, bisa dengan membuat kamar atau meja belajar menjadi rapi dan senyaman mungkin supaya kita lebih semangat untuk belajar matematikanya. Ketiga, membuat catatan rumus dengan rapi. Ada studi yang menyatakan kalau mencatat dapat melatih daya ingat karena adanya proses mengolah materi yang diterima menjadi catatan dalam bahasa kita sendiri. Selain itu, proses belajar yang dilakukan pasti lebih efektif karena tidak perlu bolak-balik halaman buku materi hanya untuk mencari satu baris rumus. Supaya catatan lebih cantik dan enak dilihat, bisa dipakai penanda warna-warni, stiker, atau gambar yang relevan. Dan juga font-font menarik untuk menanamkan judul di awal. Keempat, memahami rumus, bukan dihafal. Banyak yang merasa kesulitan saat mengerjakan matematika karena yang dilakukan adalah menghafal rumus, bukan memahami rumus. Menghafal rumus hanya bisa bertahan dalam jangka pendek karena ada kemungkinan tidak bisa mengingat rumusnya dalam waktu yang lama. Berusaha untuk memahami rumus akan melatih otak untuk berpikir dan mengetahui bagaimana rumus diperoleh, sehingga kita tetap mengerti dan bisa mencari solusi kalau jenis soalnya dibolak-balik. Dengan memahami rumus, pasti kita juga akan sekaligus hafal rumus dengan sendirinya. Kelima, mencari trik untuk mengerjakan soal. Biasanya matematika jadi mata pelajaran yang bikin malas karena proses perhitungan yang rumit dan panjang. Padahal ada cara mudah belajar matematik dengan mengetahui banyak trik untuk menghitung cepat dan bisa dipraktekkan supaya proses penghitungannya menjadi lebih gampang. Trik seperti ini ada banyak jenisnya, seperti menghitung perkalian atau pembagian pakai tangan atau tabel, sampai menghitung permutasi dan rumusan lainnya. Kita perlu mencari tahu banyak trik menghitung cepat seperti ini dari guru matematika di sekolah atau lewat internet. 6. Mengerjakan latihan soal dengan teratur. Memahami materi tidak cukup untuk siap mengerjakan soal matematika, karena diperlukan berlatih mengerjakan contoh soal dengan teratur, dimulai dari soal yang paling mudah hingga yang kompleks. Mengerjakan soal berkali-kali bisa membuat kita berlatih untuk memecahkan berbagai variasi soal untuk rumus tertentu. Selain itu juga bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman kita mengenai materi yang sedang dipelajari. Dengan sering berlatih dan menyelesaikan banyak soal, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi ujian yang biasanya soalnya tidak ketebak. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Kita perlu menghindari malu bertanya pada guru atau teman
ketika dihadapkan dengan soal matematik yang rumit. Jangan dihadapi sendirian dan jadi stres sendiri. Bertanya ke guru atau diskusi dengan teman selalu bisa jadi solusi kalau kita ketemu soal yang bikin pusing, sehingga bisa dapat masukan atau cara baru untuk memecahkan soal yang belum diketahui sebelumnya.